Saudara, saya begitu antusias. Ya, boleh langsung Pak Les Nusa? Tunggu dulu, ini Koden udah gak sabar nih. Aduh, luar biasa. Sangat gak sabar karena melihat pola Alkitab. Oke, bagaimana? Kita nggak sama-sama Koden lagi nih. Sebulan ini kita nggak ketemu, ini Koden. Iya, ini apa sih ini Koden mesti Oke, bagaimana? Ya, selama ini sudah pelayanan ke kemana aja melalui Zoom, mungkin kemana aja gitu. Betul. Nah, saya mau cek sama Koden, kira-kira yang paling gampang Koden berbicara itu tentang tanaman atau tentang Tuhan. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, saudara, di samping kanan Koden Instagram, di samping kiri Koden ini Facebook, di tengah ini baru Zoom. Maka itu kalau mata Koden kiri kanan dimaklumi ya, karena ikut banyak sekali. Saudara, pertanyaan Bapak Pendeta Les Nusa kepada saya sangat-sangat indah. Pak Les Nusa tanya buat saya, Koden, yang penting bagaimana, bercocok tanaman atau Tuhan? Jawaban Koden Pak Les Nusa, dua. Tanaman kami tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Justru ini tema yang Koden tulis di Facebook dan Instagram Koden Pak Les Nusa. Judulnya begini, Papa memberkati manusia dengan bercocok tanam. Itu yang Koden tulis. Betul. Hari ini saudara, kita mendengar berita yang menakutkan. 3 negara Asia menyatakan diri sekali. Nah, itu jawaban saya. Oke, gimana? Haleluya. Iya. Kalau begitu silakan lanjut. Langsung saja. Oke, baik. Mari kita buka Kejadian pasal 2. Ini membuktikan bahwa pertanyaan hamba Tuhan, Pak Les Nusa ini betul. Antara tanaman dengan Tuhan itu bagaimana? Tuhan dan tanaman tidak bisa dipisahkan. Kenapa begitu? Karena ini yang penting. Saya akan baca Kejadian 2 mulai ayat 4. Demikianlah riwayat dan bumi pada waktu diciptakan. Bumi ya, belum ada semak apapun di bumi, belum ada, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Yahweh Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk tanah. Saudara perhatikan kata belum. Lalu apa yang sudah? Firman belum ada tumbuhan, belum apa itu semak apapun, belum turunkan hujan, belum ada orang yang mengusahakan tanah. Lalu yang ada itu apa? Menarik. Perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kepada saudara-saudara yang baru mengikuti acara ini sekarang, saya percaya dari PIT pasti merekam.
saudara, ketika saya ikut, kalau nggak salah Pak Grant ya, yang dari Amerika itu bicara soal mulsa, ya, dia menyebut God's blanket, itu menarik, selimutnya Tuhan. Nah, saya itu cari di Alkitab, dari mana saudara kita ini bisa menemukan istilah selimutnya Tuhan, God's blanket. Itu luar biasa, saudara. Jadi setelah Bapa di surga selesai menciptakan langit dan tapi bumi ini belum ada tumbuhan, belum ada semak, belum ada hujan, belum ada manusia yang tanah, belum ada semua. Tapi Kejadian 2 ayat 6 tahu kita ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Saya menangis ketika Tuhan menunjukkan ayat ini. Terus terang, seumur hidup saya pertama kali mendengar, saya lupa tanggal berapa ya, kita ikut webinar blanket, selimut. Saya itu baru dengar pertama kali. Dan itulah, ya, saudara, seringkali kita mendengar kata sejenisnya. Kalau saya salah minta maaf kepada para ahli. Kita mendengar kata hara. Kita mendengar kata-kata yang ada di tanah itu sebelum ada apa-apa. Nah, jadi sebelum ada semak yang Tuhan ditumbuhkan, sebelum ada tumbuh-tumbuhan, sebelum ada hujan, sebelum manusia mengolah tanah, ternyata selimut Tuhan itu berupa yang naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Hujan itu baru ada di Kejadian pasal 6, waktu Nuh membuat bahtera itu. Jadi sampai pada zaman Nuh, sebelum bahtera itu jadi, bumi ini gak ada hujan. Adanya kabut yang naik dari atas permukaan tanah. Ini yang disebut selimut Tuhan. Dan itu membuat tanah itu lembab, membuat tanah itu jadi, maaf, yang ngerti para ahli, Pak Kacung, ya Pak Wisnu pasti tahu. Tolong dibongkar ayat 6 di Kejadian 2. Unsurnya apa saja? Kabut yang naik tanah itu. Saudara, maka itu pagi juga kalau kita bangun ada embun. Begitu mulai jam 8, jam 9 malam embun itu turun. Papa itu luar biasa. Oh, terima kasih Papa untuk kasihmu yang hebat ini. Nah, inilah fakta. Nah, sejak itu ada perintah. Lalu ayat 7. Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi begitu kabut ini, maka manusia. Nah, setelah manusia dibentuk, saudara perhatikan kata pertama ayat 8. Seharusnya antara Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 7 itu nggak boleh kita pisah. Harusnya bersambung sampai ayat 8 dan seterusnya. Maka itu antara ayat 7 dan ayat 8 kata sebelum ada kata selanjutnya ada sesuatu. Ya, sesuatunya Tuhan menciptakan manusia. Begitu manusia diciptakan, maka selanjutnya bersambung. Apa yang Papa buat? Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu, wow, ini keren sekali. Para ahli pertanahan, para biologi, para ahli biologi soal tanam-tanaman kagum 9. Lalu
Yahweh Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita nggak diskusi itu. Terus ayat 10, ini hebatnya Tuhan, ada suatu sungai mengalir dari Eden dan seterusnya, kita nggak usah baca. Tapi ini lengkap saudara-saudara. Maka itu di masa krisis seperti ini, nggak tahu nih mau jadi bagaimana, gelombang PHK. Maka itu ada istilah pemerintah berapa minggu yang lalu, akan ada PHK tsunami. Dan sudah terjadi. Tiap hari kita mendengar perusahaan ini bangkrut, perusahaan itu bangkrut, kolaps, negara itu hancur ekonominya tiap hari. Puji Tuhan. Ayo hari ini saudara dan saya kembali ke kitab Kejadian. Mengolah dan mengelola tanah, bumi yang Tuhan berikan. Maka percayalah kalau saudara dan saya, kalau gereja Tuhan, maaf, dengan pandemi COVID-19 ini, maaf, semua aktivitas gereja nggak bisa seperti biasa. Sabtu kemarin saya tanya teman saya gembala di Surabaya, bagaimana kalian sudah bisa ibadah? Belum, kami masih online, kami belum. Surabaya menakutkan sekali. Nah, mari para hamba Tuhan, mari majelis jemaat, semua yang punya tanah yang dibeli sebagai investasi, sebelum dibangun rumah, ayo kita izinkan banyak orang untuk mengolah tanah itu. Pasti kita nggak akan kekurangan, pasti kita nggak akan kelaparan, karena dijamin oleh Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita melihat setelah manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan masih mereka bercocok tanam. Kejadian 3 ayat 20. Lalu Yahweh Tuhan mengusir dia dari Eden. Jadi usir. Tapi lihat apa yang penuh belas kasihan. Sudah dihukum karena jatuh dalam dosa. Catat bagi yang pertama kali tahu. Kejadian 3 ayat 23. Apa firman berikutnya setelah Yahweh Tuhan mengusir nenek moyang kita karena dosanya? Begini dia berpesan, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia. Jadi sudah jatuh dalam dosa pun masih sayang untuk manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu hari ini saya akan mungkin 100 tahun lebih sebelum ada COVID-19 ini. Orang itu kalau melihat tanah, maaf, para agen-agen properti, para developer, maaf saya, pengembang-pengembang, maaf. Selama ini manusia kalau lihat lahan kosong, lihat tanah kosong, langsung pikirannya dibangun apa ya, gedung apa ya, untuk bisnis apa ya. Tapi dengan COVID-19, Papa ingin mengembalikan fungsi tanah. Itu nggak boleh dieksploitasi untuk bangunan-bangunan, untuk cari uang. Stop. Ini sekarang waktunya manusia bertobat kembali kepada prinsip Taman Eden. Sudahlah, yang ada, rumah-rumah yang ada kita pakai dulu. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Ini waktunya tanah ini kita kembalikan ke fungsinya, yaitu untuk dikelola dan diolah menjadi sumber makanan anak cucu kita.
waktunya. 32 tahun kita hancur Kalimantan karena orang-orang rakus. Terima kasih Bapak, adanya COVID-19 kami disadarkan bahwa tanah yang Tuhan ciptakan bukan untuk kami eksploitasi buat cari kekayaan buat diri sendiri. Tapi ini waktunya besar tanah yang Tuhan ciptakan kami kelola dan kami olah untuk memberi makan manusia. Keren bukan saudara? Maka itu ayo kita lihat. Nah, bagi yang belum tahu, saya ulangi ini supaya bagi yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu saya ulangi. Kejadian 8 ayat 22. Ini bukti-bukti bahwa Bapa ciptakan bumi ini, ciptakan tanah, bukan cuma untuk kita eksploitasi. Oke, tapi harus kita kembalikan pada fungsinya. 8 ayat 22 kitab Kejadian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ngerti tak maksud ini? Selama bumi masih ada. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada saudara-saudara para ahli, termasuk Pak Kacung, termasuk Pak Wisnu, Pak Andoyo, dan semua tim dalam Pelita Insan Tanah ini. Hari ini pembahasannya tentang mulsa. Saudara, selimut Tuhan. Itu kesuburan alamnya. Nggak perlu diolah. Maka itu waktu saya mendengar, lagi sekali Grand ya kalau saya nggak salah, ya saya mendengar dia cerita kenapa Tuhan tak perlu membajak hutan dan hutan ada ribuan sentak. Betul juga ya. Jadi tanah itu nggak perlu dibongkar diolah sebab Papa sudah menyiapkan yang namanya mulsa. Selimut Tuhan untuk melindungi semua yang ada di dalam. Maka itu dengan mulsa itu itu luar biasa. Maka itu Tuhan izinkan dari dalam ke atas kabut itu yang membuat sehingga tanpa hujan. Itu aneh saudara. Tanpa hujan pun bisa subuh, lapisan masih ada lapisan air. Tapi setelah dosa bertambah banyak, Tuhan murka, lapisan air dicurahkan ke bumi. Tapi Tuhan tetap sayang kita. Mazmur 104 ayat 14. Mazmur 104 ayat 14. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau bukan bagi hewan. Saudara perhatikan, engkau bagi hewan. Izinkan saya bersaksi. Pertama kali saya membaca ayat ini, tanpa saya sadar, mata saya berkaca-kaca. Kenapa? Ini kekaguman kita. Hewan saja Papa pelihara, disediakan rumput. Bayangkan, apalagi kita kekasihnya, satunya dan segambar. Enggak mungkin kita diperan, saudara. Enggak. Saya ulangi lagi Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Terima kasih Papa. Hewan itu enggak perlu menanam. Papa yang menyediakan. Itu pun cukup. Apa yang punya hikmat, punya kepengol
tanah. Saya harus bedakan loh, cara mengolah itu beda. Mengolah itu mengusahakan tanah itu sesuai. Mengelola itu hasilnya. Terus lihat masih ayat 14 Mazmur 104. Dan tumbuh-tumbuhan masih 104 ayat 14. Dan tumbuh-tumbuhan untuk catat di usia. Farming God's way. Bercocok tanam dengan pola Papa di surga. Farming itu kata yang luar biasa. Bagi yang belum tahu, ngikuti program saya Zoom. Kita harus bersyukur kepada saudara kita yang menamakan diri kelompok pelita insan tahana. Walaupun terus terang sampai sekarang, maaf ya Pak Lesnusa, Pak Kacung, Pak Wisnu, Pak Andoyo, saya itu masih belum itu tahanannya itu apa, maaf. Tapi saya bangga di Indonesia kelompok anak-anak Tuhan jauh sebelum COVID-19 mereka sudah mikirkan bahwa tanah yang Tuhan ciptakan dan kita kelola. Maka itu saya baca lagi ayat 14 Mazmur 104. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Terima kasih Papa. Ayo mulai hari ini kita kembali ke agraris. Kita kelola. Karena dengan masa COVID-19 ini saudara, rasa-rasanya dunia harus jujur bertobat kembali kepada pola Alkitab. Ayat 14, masih ada satu kalimat lagi. Roh Kudus, kami mau bertobat mulai hari ini untuk mengerti firman-Mu dalam nama Yesus. Saudara tolong catat kalimat terakhir ayat 14. Ini maha penting. Maka itu yakinkan diri saudara. Kalau kita enggak rakus, kita bertobat, kita tidak mengeksploitasi tanah dengan kejahatan, menciptakan pupuk organik, menciptakan zat-zat kimia untuk membuat semuanya instan. Hari ini kita bertobat. Kalimat ini, pasal 14 ayat terakhir. Mengeluarkan dari dalam tanah. Ini luar biasa saudara. Terima kasih Papa, terima kasih. Saudara, saya nggak tahu bagi yang pertama kali baca ayat ini muncul apa di hati saudara, muncul apa di benak saudara tentang kebaikan Papa di surga yang mengeluarkan kanan dari dalam tanah. Haleluya. Juga dengan kita diajak farming God's way, kembali mau bercocok tanam dengan pola surga. Seandainya chip yang orang bilang sibuk 666 ada antivirus semuanya. Maaf, kalau itu terjadi, saudara dan saya yang mengolah tanah dan mengelola tanah dengan baik, tidak dieksploitasi. Percayalah, seperti janji Papa ini dari dalam Quran. Haleluya. Jadi nggak perlu. Ya kita nggak perlu beli barang-barang mereka. Kita nanam sendiri. Keren bukan? Maka itu dengan adanya kelompok PIT ini, Pelita Insan Tahana, saudara, kita bersyukur. Indonesia diberkati Tuhan luar biasa.
Masih 104 kitab Mazmur. Sayang waktu ya, nanti saudara bahas seluruh pasal. 104 ini, satu pasal ini bicara soal bercocok tanam. Bagaimana Tuhan memberkati kita dengan tanah ini. 10 saja ya. Engkau Bapa di surga yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah. Para ahli, khususnya ahli pengairan, ahli air, coba temukan kata engkau yang melepas mata-mata air. Terus disuruh masuk ke dalam lembah-lembah. Keren gak ini saudara? Jadi Papa itu mata air itu dilepas. Seperti tadinya pernah terikat, sekarang dilepas ke dalam lembah-lembah. Terus kemana lagi? Masih ayat 10. Mengalir di antara gunung-gunung. Wih, luar biasa. Mulsa, God's blessing ada di seluruh bumi. Itu keadilan Tuhan. Yang merasa geli dengan cacing, hari ini saudara, manusia harus berterima kasih kepada cacing-cacing itu. Sebab Tuhan ciptakan mereka. Itu sangat berguna buat kita. Awas, maaf ini ya. Yang memanfaatkan cacing hanya untuk jadi umpan pancing. Awas. Fungsi cacing itu lebih daripada itu. Tanah-tanah di dunia jadi. Karena cacing itu dengan lendirnya kita berterima kasih kepada mereka. Lendir mereka dengan cara mereka nyusup-nyusup ke dalam tanah. Gembur dan jadi subur. Di situ fungsi hara juga berkembang karena cacing itu hebat. Ya. Terima kasih Bapak, engkau ciptakan cacing. Jadi airnya dari lembah, dari gunung. Ayat 11. Untuk apa surga melepaskan mata-mata air itu? Baca ayat 11. Beri minum segala binatang di padang. Oh, terima kasih. Ini loh kebaikan Bapa di surga. Untuk memuaskan haus keledai-keledai hutan. Bayangkan. Tadi ayat 14. Hewan saja diberi rumput. Sekarang segala binatang di padang diberi minum. Keledai haus dipuaskan. Karena mata. Ayat 12. Di dekatnya. Wudhu ini indah sekali. Di dekatnya. Diam burung-burung di udara. Bersiul. Daun-daunan. Coba kalau saudara ke Singapura. Di tengah jalan raya Orchard Road. Yang ramai. Yang belum pernah tahu, percayalah. Ya, setiap kali saya membawa anak-anak saya yang pertama kali ke Singapura. Saya pasti akan setelah matahari terbenam. Untuk apa? Bukan nonton lampu, nonton orang jalan, tidak. Mendengar suara jutaan burung. Pohon-pohon itu. Lee Kuan Yew dikenal sebagai satu-satunya pemimpin negara yang selalu punya undang-undang peraturan negara. Rakyat harus menanam pohon. Itu luar biasa. Maka itu Singapura menjadi negara yang disebut the Garden City. Karena negara yang kotanya ada, yang tamannya di tengah-tengah kota.
saudara, jangan rusak tanaman Tuhan. Nah, kalau kita tadi kembali ingat bahwa manusia itu sejak semula dalam ditempatkan di sebuah taman. Kejadian 2. Maaf, saya harus selesai sebentar lagi. Nah, begitu luar biasanya Tuhan menempatkan kita di sebuah taman supaya supaya manusia itu hidup dari tanah itu. Ayat 13 Mazmur 104, Engkau yang memberi minum gunung. Wah, ini saya bingung lagi. Ternyata nggak cuma manusia, nggak cuma binatang yang perlu minum. Ternyata gunung-gunung juga perlu minum. Ini luar biasa, saudara. Engkau yang memberi minum gunung-gunung supaya ada air. Dan dari gunung pasti tinggi, air mengalir ke bawah, ke lembah, ke manusia. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Wih. Berarti Papa di surga punya loteng, punya tingkat 2, kamar-kamar isinya air. Itu untuk menghidupkan tanah, untuk menghidupkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuh. Terima kasih. Bumi kenyang dari buah-buahan. Puji Tuhan. Bumi kenyang dari buah pekerjaan Tuhan. Maka kalau bumi bisa kenyang karena pekerjaan Bapa kita, otomatis saudara dan saya juga ikut kenyang dan tidak akan ada kelaparan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran ini. Pakai Tuhan anak-anakmu di pelita insan tahana ini supaya kelaparan di Indonesia dan di dunia, khususnya di daerah-daerah kantong-kantong keadaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Karena saya ada webinar sebentar lagi. Sungguh, mari kita mengolah dan mengelola tanah yang Tuhan berkatkan kepada kita. Shalom semuanya. Hebat Tuhan kita.